Baru menjelang siang, tapi awan keabu-abuan menutupi langit. Sesekali kilat membelah angkasa, dan bunyi petir menyusul lamban seperti gerutu tertahan. Gerimis turun rinai-rinai, dan angin bertiup lembab tapi tajam dari arah laut. Hening dipecah suara berdesis yang menyambut kian dekat. Di arah timur, sepercik suar muncul di angkasa, lalu disusul lesatan yang tampak lebih tinggi, diakhiri luncuran api yang tampak amat dekat dengan kedudukan keempat lelaki berserban itu. "Suar pemandu kapal kita!" teriak Nur Kandam. "Yakin ini suara anak buahmu, Dinda?" tanya Basah Kotip. "Yakin, Kanda, suar khusus yang kita datangkan dari Barak Janisari terakhir di Istanbul. Apinya kebiruan, berbeda jenis dengan yang digunakan prajurit keraton maupun orang-orang Belanda," kata Nur Kandam kemudian. "Luar biasa. Nah, bayangan hitam di sana itu, kapalkah itu?" tanya Kotip Basah. Yang ditanya mengangguk sambil mengatur ketajaman lensa teropong. "Menuju kemari, Kanda, dari arah timur sesuai panduan suar." "Coba periksa benderanya," kata Kotip Basah. "Inggris," kata Nur Kandam Basah lirih. "Kenapa malah Inggris?" tanya Kotip Basah. "Mereka menurunkan sekoci, Kanda," kata Nur Kandam. "Apa?" kata Kotip Basah. "Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, Kanda," kata Nur Kandam mengulurkan teleskopnya. "Kang Legowo, Kang Prasojo, siapkan senjata," kata Kotip Basah. "Siap, Gusti," teriak kedua prajurit itu serempak. "Tidak perlu mencolok. Bagaimanapun juga kita kalah, baik jumlah maupun senjata, kalau harus berhadapan dengan pendaratan serdadu Inggris, Kang," kata Nur Kandam. "Iyes, Gusti. Aduh, sakit, Kang. Kepala kok digaploki terus sama sampean ini. Otakku bisa owah lo," kata Prasojo yang digaplok oleh Legowo. "Lah, dari dulu memang sudah owah. Ini malah biar tambah bener dan encer itu otakmu. Kamu itu lo di sok kemenggris, mbok nggak usah gaya gitu lo," kata Legowo. "Padahal just a little speak English lo. Kan sampean tahu, ibuku dulu pelayan di rumah Tuan Presiden Inggris John Crawford. Kalau pas begini ya kumat Kang Inggrisku," kata Prasojo. "Sudah, Kang, ayo cepat sembunyikan kuda dan barang-barang kita di balik gerumbul pandan kuda dekat bukit pasir sebelah sana itu. Usahakan jalur kita untuk menghindar juga sudah rapi. Terus semua senapan siap ya, juga busur panahku dan tombak lempar kalian," kata Nur Kandam. "Iya, Sir," kata Prasojo sok kemenggris. "Sarsir, sarsir, ini lu pasir," teriak Legowo sambil melempar segenggam pasir ke arah rekannya itu. "Subhanallah, kalian ini loh, musuh di depan mata, masih juga bercanda," kata
kata Kotip basah. Tapi Sekoci yang turun memasang bendera putih, Kanda, Kata Nur Kandam. Hah? Apa mereka tahu siapa kita? Kata Kotip basah bertanya. Beberapa bulan yang lalu, seorang telik sandi kita melaporkan Inggris sedang mulai membangun sebuah kota baru di pantai barat benua selatan. Diperkirakan akan semakin banyak kapal-kapal mereka yang berlayar bolak-balik dari markasnya di India melalui pantai selatan Jawa, Kata Nur Kandam. Benua selatan adalah Australia. Apa kita pernah berhubungan dengan mereka? Tanya basah Kotip. Tentu saja, Kanda. Kanda ingat tambahan persenjataan yang kita dapat sebelum pertempuran Silo. Penghubung kita di Palembang menitipkannya untuk diangkut juga oleh kapal Inggris. Perkara pendaratan ini yang membuat Raden Syukur disiksa Belanda. Nur Kandam menggeretakkan gigi sementara matanya berkaca-kaca. Untuk kepentingan mereka, sekali lagi untuk kepentingan mereka. Barangkali sementara ini Inggris masih akan mau membantu kita. Dan jelas kau bisa lihat dua sahabat kita di Sekoci itu. Basah Kotip tersenyum dan menyerahkan teropongnya kepada Nur Kandam. Murad dan Orhan, Tanya Nur Kandam. Gusti Murad, Gusti Orhan, hore! Teriak Prasojo yang menghambur menerjang ombak ke arah Sekoci. Tetap waspada Ludi, teriak Legowo sambil membidikkan senapan lontaknya ke arah Sekoci yang datang. Meski pakai bendera putih, jangan-jangan kedua gusti kita itu disandera. Ada 7 serdadu Inggris di Sekoci bersama mereka, yang 6 mendayung, tapi yang 1 pegang senjata. Ucapan Legowo membuat basah Kotip dan Nur Kandam bersiaga pula. Tak lama kemudian, segulung ombak mengangkat Sekoci Inggris itu setinggi setombak, lalu menghempaskannya dengan landai ke pasir pantai. Kotip Effendim, Nur Kandam Effendim, ini kami, Orhan dan Murad, teriak salah seorang di Sekoci. 2 laki-laki itu sama-sama berkumis tebal meloncat ke darat. Kalian baik-baik saja? Kata Kotip basah. Iya, Jawab Orhan. orang-orang Inggris itu Tanya Nur Kandam. bayarnya mahal, tapi aman, hahaha. Kata Orhan. Bagaimana kalian tahu harus kemari? Tanya Kotip basah. Sudah keprogo Effendim. Anak buah Nur Kandam Effendim sangat dapat diandalkan untuk memandu kami ke sini. Kami mengikuti petunjuk suarnya, kata Murad. Kalian yakin tidak terendus musuh? Tanya Nur Kandam. Murad berpikir sambil menggigit jempol kirinya. Yakin sih tidak Effendim, kata Murad kemudian. Bagus, aku lebih suka jawaban begini. Anak buah Patih dan Werjo di mana-mana, dan suara kita pasti terlihat pula dari daratan. Kita harus segera bergegas, bereskan semua dan tinggalkan tempat ini, sahut basah Kotip. Kang Prasojo, Kang Legowo, bantu kami menurunkan beberapa barang. Tuan-tuan serda
Britania ini juga sudah kurang sabar melihat kita agaknya, kata Nurkandam. Yes sir, sahut Prasojo. excuse me sir, Sambungnya pada ketujuh serdadu Inggris itu. Excuse me, iku opo todi? Kata Legowo. excuse me yang benar, Kata Orhan. Kang minta permisi. Kata Orhan menjelaskan. Dalam kecipak-kecipak kecil ombak dan gerimis yang tetap menaburkan basah, mereka menurunkan beberapa peti dan buntelan. Melansirnya berurut dari dalam skoci ke daratan. Saat Prasojo dan Legowo sibuk menduga-duga apa yang ada di dalam tiap kotak dan bungkusan yang sedang mereka pegang, sambil tersenyum-senyum, bunyi permukaan air diterjang lompatan-lompatan kuda di arah timur mengejutkan mereka. Sedulur-sedulur, lari, segera pergi. Kavaleri Belanda menuju kemari, kata seorang berseragam Bulkio berteriak sambil menggesa kudanya menyeberangi tanah berawa luas yang membentangi tepi timur hilir Kali Bogowonto hingga muara Sungai Progo. Wajahnya pucat, mimiknya panik, matanya nanar, dan kuda itu pun terseok-seok, berulang kali terperosok, berulang kali kesulitan mengangkat kakinya dari dalam lumpur. merunduk Kang, merunduk. Teriak basah Kotip. Terlambat bunyi beberapa tembakan menggelegar dari rumpun bakau di belakangnya, membuat prajurit Bulkio itu tersungkur dari kudanya dan jatuh terkapar. Allah, Erangnya diselaringkikan kudanya yang panik. Innalillah, maktub. Ayo semua siap di kuda masing-masing. Kang Legowo, Kang Prasojo, naikkan barang-barang ini ke kuda-kuda beban kita, kata basah Kotip, yang langsung diikuti oleh Prasojo dan Legowo. gentlemen, we have to leave now. We apologize, we cannot help because we afraid it will be a serious diplomatic matter between our kingdom and the Netherlands, kata prajurit Inggris itu. Sure, we know it. Goodbye and thank you, sir, kata Orhan menjawab pamitan opsir Inggris itu sambil memastikan pemantik api pada senapan lontaknya berfungsi baik. Ketika masing-masing sibuk mempersiapkan senjatanya untuk bentrokan yang kiranya tidak akan terhindarkan, Nurkandam menyalakan suar yang lalu melesat tinggi ke arah langit barat laut dengan bunyi berdesis. Para prajurit pelaut Inggris yang beramai-ramai mendorong sekocinya melawan ombak memperhatikan luncuran api itu dengan seksama dan sedikit curiga. Dinda, Nurkandam, dan Murad, amankan semua barang-barang kita dan segera tinggalkan tempat ini. Aku, Orhan, dan Kang Prasojo dan Kang Legowo akan menghadang dan memperlambat kavaleri Belanda ini.
Tapi Kanda, jawab Nur Kandam. Khotib Effendim, mohon Anda yang pergi bersama Nur Kandam Effendim. Biar saya dan Orhan di sini. Sudah lama kami tidak bertempur. Gatal rasanya tangan ingin menghajar lagi para serdadu tengik itu, kata Murad. tidak, sahut Basah Khotib. Kamu baru selesai tugas dan belum lapor. Kamu harus menyampaikan hasil perjalananmu ke Pulau Andalas kepada Dinda Nur Kandam. Lalu kalian berdua laporkan semua perkembangan kepada Kanjeng Sultan Abdul Hamid. Dari sini kelihatan jumlah mereka lumayan loh Gusti, kata Legowo sambil menahan engah-engah ketika mereka sampai di puncak gundukan bukit. Prasojo, Murad dan Orhan menata barang-barang mereka dan mengikat kuda di batang-batang pandan kuda yang menggerumbul memahkotai bukit pasir. Nah kan, protes Murad setelah juga memandang ke timur. Mana bisa kami meninggalkan tuanku Basah Khotib bertiga menghadapi mereka, kata Murad kemudian. Pasukan ini mendekat, tapi tidak langsung menghujani kita dengan tembakan. Lihat, mereka berhenti di batas antara rumpun bakau dan lumpur rawa. Mereka ragu atau ada hal lain yang mereka inginkan. Mumpung ada waktu, Dinda, cepat kalian pergi, kata Khotib Basah. Kanda jangan khawatir kalau suaraku terlihat oleh beberapa rekan-rekan Bulkio dan kawan-kawan Barjamuah yang telah aku minta bersiap-siap di sekitar 1 mil ke arah hulu kali Bogowonto. Mereka segera akan menuju kemari dan membantu kita. Kita hadapi saja para serdadu ini bersama-sama. Kalau tidak salah, ini Hulpetrupen, pimpinan Jos, para pembunuh Ayahanda Pangeran Ngabei. Nur Kandam mengepalkan tangannya dengan geram. Kamu selalu penuh persiapan tidak terduga, Dinda Nur Kandam. Pemilihan tempat ini juga bukan terlindung rawa dan aliran sungai dari timur, dan jalur keluar melalui hutan bakau di barat laut sangat rumit. Aku curiga jangan-jangan rekan-rekan Bulkiomu ada di tiap mil posisi kita di segala arah, lalu di belakangnya pun demikian berlapis-lapis. Hahaha, kata Khotib Basah. Sayang, kawan-kawan kita tidak sebanyak itu, Kanda. Senyum getir membarengi jawaban Nur Kandam. Begitu kuda-kuda mereka memasuki rawa, kita bisa memulai menembaki mereka kan Gusti? Iya kan Gusti Basah? Tanya Legowo. Betul Kang, begitu yang lolos dari jebakan rawa berlumpur memasuki sungai, kita sudah harus bergerak mundur sambil tetap menembak, kata Nur Kandam menjelaskan. Mantap Gusti, sahut Prasojo. Tapi nanti kami tidak bisa menghajar para kumpeni itu pakai jurus gebuk dan sunduk dengan tombak-tombak kami, Ji. Sabar Kang, semua ada saatnya, ujar Basah Khotib sambil manggut-manggut puas menyeksamai posisi mereka yang menguntungkan di gundukan bertebing sebelah